Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya Muhammad Zulfikar dengan NIM akhir 024 dari kelas S1 TIB 2021. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Proyek akhir saya yaitu berjudul Implementasi Artificial Intelligence untuk deteksi masker secara real time dengan TensorFlow dan SSD Mobile Lite berbasis Python. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia tiada habisnya. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka penambahan kasus infeksi setiap harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah program yang dapat mendeteksi masker dari wajah seseorang dengan memanfaatkan model SSD, Mobile Lite, dan TensorFlow. Adanya program ini juga dapat membuktikan bahwa kecerdasan buatan atau AI juga memiliki peran untuk menekan penyebaran COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development atau R&D. Penelitian R&D adalah suatu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada dahuluan. Dengan banyaknya kasus infeksi virus COVID-19 mewajibkan setiap individu untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker. Dengan tersedianya teknologi yang selalu berkembang pesat dari waktu ke waktu, terutama di Indonesia yang sudah memasuki era industri 4.0. Dan salah satu ilmu AI yang sedang berkembang adalah machine learning. Machine learning adalah suatu studi tentang algoritma komputer yang meningkat secara otomatis melalui pengalaman dan penggunaan data yang berguna. TensorFlow. TensorFlow adalah library open source yang dikembangkan oleh tim Google Brain untuk komputasi numerik dan machine learning skala besar. TensorFlow menggunakan Python untuk menyediakan API front-end untuk membangun aplikasi dengan framework, sekaligus menjalankan aplikasi tersebut dengan performa tinggi. TensorFlow dapat melatih dan menjalankan jaringan syaraf tiruan untuk klasifikasi tulisan tangan, pengenalan gambar, penyebatan kata, recurrent neural network, sequence-to-sequence models, and untuk terjemahan, pemrosesan natural language, dan simulasi berbasis PDE atau partial differential equation. Dengan melihat kesempatan ini, penulis berupaya untuk memanfaatkan machine learning untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melihat faktor utama penekanan penularan virus yaitu menggunakan masker. Melihat latar belakang di atas, maka akan dibuatkan sebuah program dengan implementasi artificial intelligence untuk mendeteksi masker secara real time dengan TensorFlow dan SSD Mobile Net berbasis Python. Mobile Net adalah arsitektur convolutional neural network atau CNN untuk klarifikasi gambar dan mobile vision. Kelebihan Mobile Lite daripada model lainnya adalah daya komputasi yang sangat kecil untuk menjalankan dan menerapkan pembelajaran atau learning. Mobile Lite menggunakan lapisan atau layer konvolusi dengan tebal filter yang sesuai dengan tebal dari input citra. Terdapat dua konvolusi pada Mobile Lite, yaitu depth-wise convolution dan point-wise convolution. Single Shoot Multibox Detector adalah salah satu algoritma yang deteksi objek yang memiliki komputasi pembelajaran dan kinerja yang baik dan sangat cocok untuk deteksi secara real time. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental, yaitu dengan melakukan eksperimen terhadap variabel kontrol atau input untuk menganalisa output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan akan dibandingkan dengan output tanpa variabel kontrol. Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian dari peneliti yaitu melakukan persiapan, identifikasi masalah, studi pustaka, analisa kebutuhan, pengembangan model deteksi objek, pengolahan data, pengembangan model arsitektur, pembuatan aplikasi, perancangan aplikasi, pengkodean aplikasi atau pengkodingan, dan uji coba aplikasi. Hasil dan pembahasan. Dari permasalahan yang sudah dibahas, menurut penulis, mematuhi protokol kesehatan adalah upaya yang wajib kita lakukan untuk menekan angka kasus positif COVID-19. Dengan ini muncul ide untuk membuat sebuah program atau aplikasi untuk mendeteksi wajah orang yang memakai dan tidak memakai masker. Aplikasi atau program ini dapat mengenali sebuah wajah yang diambil atau direkam oleh kamera maupun perangkat yang dapat merekam sebuah kejadian.
Dari sini, aplikasi kemudian menampilkan sebuah informasi apakah wajah atau objek tersebut memakai masker atau tidak. Flowchart. Flowchart berikut, yang pertama yaitu untuk memberi label pada gambar, yaitu untuk melabeli gambar memakai masker atau tidak. Bisa ditampilkan ini. Memilah image, memakai masker. Jika objek memakai masker akan di label Y atau label S mask. Jika label tidak memakai masker akan di label T. Nah, untuk gambar 4 ini merupakan flowchart deteksi masker. Dataset. Beberapa sampel dataset didapatkan dari proses dataset Kaggle. Sebagian sampel yang lain diambil langsung dari webcam laptop. Total ada sekitar 39 sampel gambar yang digunakan sebagai dataset. Diagram berikut menunjukkan fungsi loss. Loss merupakan fungsi yang menentukan seberapa jauh nilai prediksi yang menyimpang dari nilai sebenarnya dalam data pelatihan. Learning rate. Learning rate adalah hyperparameter yang mengontrol seberapa banyak perubahan model dalam menanggapi kesalahan yang diperkirakan setiap kali bobot model diperbarui. Menentukan learning rate merupakan tantangan karena nilai yang terlalu kecil dapat mengakibatkan proses pelatihan berjalan lama. Training step. Training step merupakan sebuah visualisasi, sebuah hasil dari proses pelatihan berlangsung. Berikut adalah hasil deteksi. Model yang sudah melalui proses pelatihan akan siap digunakan untuk pendeteksian atau uji coba terhadap keberadaan masker pada seseorang yang ditandai oleh kotak berwarna beserta persentase akurasinya. Berikut yaitu tanpa masker 100% benar. Jika objek sedikit menoleh, akurasinya yaitu 96% benar tanpa masker. Menggunakan masker 97% benar. Dengan masker juga 97% benar. Dan yang ini yaitu objek menoleh menggunakan masker 75%, yaitu status salah atau no mask. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan analisis dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terhadap program deteksi masker dengan menggunakan TensorFlow dan SSD Mobile Net berbasis Python. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, intensitas cahaya dan jarak dari kamera ke objek mempengaruhi performa serta akurasi model untuk mendeteksi objek. Akurasi tertinggi yang diperoleh mencapai 100% dan akurasi terendah 97%. Pemilihan jenis model untuk dilatih mempengaruhi performa pendeteksian objek secara signifikan. Terdapat model yang memiliki performa CO-CO map yang bagus, tetapi respon dalam mendeteksi objek menjadi kurang cepat. Peran dataset sangat penting dalam mengembangkan model. Sistem ini masih menggunakan dataset yang repetitif dan menyebabkan model yang dilatih tidak memiliki opsi untuk mengenal variasi objek. Hadirnya program penelitian ini memberikan kemudahan dan pemantauan masyarakat yang mematuhi salah satu protokol kesehatan yaitu masker. Berikut adalah sumber artikel yang saya review untuk PowerPoint ini. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kalimat atau kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.